Penyedot debu yang satu ini harganya murah banget sob. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum, kembali lagi di RH Channel bersama saya Rafli di sini. Nah, jadi ini adalah produk penyedot debu dan saya akan coba untuk mengetes, tapi kita unboxing dulu dari paket pembeliannya. Nah, dari paket pembelian kita sudah dapat kabel micro USB, terus juga udah dapat limitnya itu sendiri ya. Lalu dapat saringannya beserta tempatnya, pipa dengan aksesoris tambahan di bagian depan seperti ini, kayak ada bentuk sapunya gitu. Lalu ada yang bentuk kerucut seperti ini. Nah, untuk bahan di sini plastik ya. Lalu untuk bagian bawahnya di sini bentuknya kayak handgun banget ya, kayak pistol gitu bisa saya katakan. Lalu di bawahnya ada tombol on off-nya. Tidak ada pengatur untuk dayanya ya. Jadi sekali pencet udah langsung nyala gitu. Lalu bagian bawahnya lagi ada lampu indikator baterai. Itu biasanya saya ngecas kira-kira 2-3 jam untuk pengecasan full sampai berubah lampunya dari warna merah menjadi warna hijau. Nah, di bagian bawah lagi ada slot atau colokan untuk ngecasnya yaitu micro USB. Nah, untuk bagian belakang berguna untuk meniup dan bagian depan itu berguna untuk menghisap. Oke, langsung aja saya coba dalam pengetesannya, bro. Oke, jadi di percobaan pertama ini udah di mobil ya. Tuh, karpet mobil, ini kotorannya tuh bisa dilihat. Akan langsung saya coba. Pertama karpet mobil dulu. Tanpa ujungnya. Oke, sekarang udah pakai sikat ujungnya. Ya, seperti itulah. Oke, sekarang di karpet yang kotor banget ya, ini karpet biasa. Saya coba tanpa sikat. Bisa dilihat kotorannya. Ya, itu tadi kotorannya. Kalau yang di mobil nggak bisa gitu karena emang kotorannya kurang banyak, tapi dia akan menyisakan beberapa kotoran kecil, jadi nggak bisa kesedot seluruhnya, kecuali yang tanpa halangan. Seperti contoh yang berikut ini, yang ketiga. Oke, ini di bagian sini ya, samping mobil. Di sini. Itu kotorannya kita coba. Ya, Kak, begitu bersih ya. Ya, emang harus pakai sikat ternyata. Lumayan bersih ya, tapi nggak begitu kenceng memang untuk daya hisapnya. Sekarang kita coba daya tiupnya. Oke, sekarang daya tiupnya. Wah, jadi bersih memang. Oke, kita coba di karpet yang kotor tadi.
Ini udah agak anget ya saat saya coba di sini. Oke, untuk pengetesannya seperti itu. Untuk kotorannya sepertinya nggak usah saya bandingkan gitu ya, karena memang udah saya pakai cukup lama. Jadi saya langsung ke bagian kesimpulan agar kalian dapat mengerti dan juga paham apa yang saya sampaikan setelahnya. Karena kalau dalam praktek di sini, dalam pengujian, saya memang nggak optimal banget, tapi saya akan berikan sepengetahuan saya dalam penggunaan alat ini gitu. Biar kalian nggak nyesel belinya ya. Oke, kita lanjut ke bagian kelebihan dan kekurangannya dari produk yang satu ini. Oke bro, jadi kelebihan dari alat penghisap debu ini, menurut opini pribadi saya, yang pertama dia tuh nggak ribet gitu ya, karena nggak pakai kabel, dia dicas dengan kapasitas baterai sesuai spesifikasi yaitu 1200 mAh. Untuk bertahan berapa lamanya saya nggak tahu karena saya juga penggunaannya nggak untuk jangka waktu yang cukup lama. Lalu di sini untuk aksesorisnya cukup lengkap ya. Ditambah lagi ada beberapa macam tipe untuk bagian penghisapnya. Lalu di sini nggak cuma hisap saja, bisa meniupkan dari belakang bro. Lalu ditambah lagi ini tuh murah. Nah, sekarang saya akan bahas bagian kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya di sini tentu dengan harga yang sangat-sangat murah, tapi tentu ada harga ada kualitas, jadi ini nggak bisa dipakai untuk waktu yang cukup lama. Dimana kalau kalian menggunakan dengan waktu yang cukup lama, maka alat ini akan panas gitu. Dalam opini saya pribadi di sini, karena saya udah coba dalam pengetesan, waktu sebelum-belumnya, sebelum pengetesan video itu, saya udah coba beberapa kali, dan dia memang panas gitu barangnya. Lalu untuk daya tiup dan juga sedotnya ini cukup lemah, yang dimana kalau saya gunakan di karpet itu nggak begitu bagus ya, dia itu nggak maksimal gitu bro. Ya mau gimana lagi, ada harga ada kualitas, walaupun bagian saringannya itu bisa gampang dibersihin ya. Nah, untuk kekurangan terakhir di sini bagian pengatur dayanya, yaitu nggak ada bro. Jadi kalau kalian pakai ya udah segitu aja, nggak bisa dilebihkan ataupun dikurangin gitu untuk daya hisapnya. Oke, langsung aja saya ke bagian kesimpulannya bro. Oke, untuk kesimpulannya di sini, saya akan kasih tahu dulu untuk harganya. Harganya kisaran 20.000 sampai 30 ribuan. Saya beli di angka 25 ribuan lah kira-kira. Seperti ini fotonya. Dan ini menurut saya kalau kalian penggunaannya untuk keseharian, nggak saya rekomendasikan. Karena lagi-lagi kalau kalian beli harga segitu, mengharap apa sih bro dengan harga di bawah 50.000? Tapi kalau kalian butuh yang untuk portabilitas atau kemudahan, jadi nggak perlu ribet-ribet bawa dan juga pakainya juga jarang-jarang aja, mungkin ini bisa jadi pilihan bro. Nah, kalau saya sih, lebih bagusnya ini untuk bagian dashboard ataupun bagian untuk menaruh minuman di pinggiran pintu pada mobil, biasanya di dalamnya tuh ada kan. Nah, di situ tuh ini masih bisa gitu loh untuk nyedotnya. Tapi kalau untuk karpet mobil itu nggak saya rekomendasikan karena nggak kuat gitu bro. Ditambah lagi cepat panas kan. Jadi kalau kalian pengen beli produk ini, linknya ada di bawah. Dan juga kalau kalian ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, seperti biasa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja dari saya. Saya Rafli Herensyah, selaku host di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.